Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya. Ceritanya, saya udah mulai lihat kejanggalan di agama saya. Yang pertama, setiap kali kita mau hari raya Natal, tahun baru, selalu bawaannya minum-minum, mabuk-mabuk, ya kan? Nah, sehingga saya putuskan 2012 saya harus belajar nih. Karena saya sudah punya anak nih, udah punya istri, punya anak. Mau saya bawa ke mana nih anak saya ini? Benar tidak agama yang saya anut saat ini? Jadi ada doa saat itu yang saya selalu panjatkan ketika memegang Alkitab. Jadi saya kan punya meja tuh dalam kamar saya. Sebelum ketika saya pegang Alkitab, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan, ya Allah. Jadi doa saya saat itu bukan Allah kan? Ya Tuhan, ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya kemampuan untuk bisa memahami Alkitab ini, isinya isinya ini. Setiap saya kali belajar, udah mulailah saya buka, saya pelajari. Mulailah saya dapat. Wajib kita disunat. Kalau tidak disunat dibunuh tuh. Di Alkitab tuh. Di Alkitab, Kejadian 14 ayat 17 kalau nggak salah. Wajib tuh kita disunat. Karena Yesus juga disunat. Kemudian wajib tuh pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 tuh. Wajib kita tuh. Harus kita dipakai jilbab. Kemudian wajib kalau ketika ibadah itu ruku, sujud. Wajib puasa. Nah, kemudian ketika nanti hari raya Paskah tidak boleh potong babi. Harus potong kambing atau domba. Itu yang diwajibkan. Nah, sehingga pada tahun 2012 akhir saya berdebatlah sama 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu. Ketika saya sudah debat sama 2 orang pendeta ini, saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Nah, sehingga saya tanya sama tante saya, bilang, "Tante, di kepengurusan pendeta ini yang paling tinggi ilmunya siapa ya?" Master. Itu master. Udah, alhamdulillah Allah datangkan tuh yang masternya tuh. Saya dekati tuh yang masternya, saya mau nuntut ilmu sama dia. Saya ajak debat lah. Istri saya sebagai saksi di situ. Istri saya saksinya tuh. Nama 1 orang namanya Sam. Jadi kita bertiga tuh. Saya datang debat sama dia. Saya mau bahas tentang ketuhanan Trinitas. Saya mulai ragu dengan Trinitas itu. Ketuhanan Yesus itu saya betul-betul sanksi perihal itu. Sehingga kita berdebatlah sama pendeta. Saya bilang, "Pak pendeta, yang saya mau tanya terlebih dahulu, 1, ini Alkitab fungsinya apa? Apakah sebagai petunjuk atau buku bacaan?" Kalau buku bacaan tentunya ya habis kita baca simpan. Nggak perlu kita jadikan pedoman hidup kan? Oh enggak Pak, ini pedoman hidup, petunjuk hidup kita biar kita selamat dunia dan akhirat. Wih, bagus tuh kalau begitu. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan 1 perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Karena setahu saya Pak tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal Pak pendeta yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab, barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah, kita tidak disunat Pak. Itu gimana? 1. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa. Ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya. Nah, ini dari banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu. Pada hari Sabat. Tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh, kita Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah wa rasuluh la ilaha illa
Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.